Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridhonya, agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin di surat 60 ayat keberapa itu tadi? Mana pertama ya? Iya, sekarang ayat yang kedua ya. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyathqufukum yakunu lakum a'da'aw wa yabsutu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Jadi ketika Rasulullah dan para sahabatnya hijrah dari Mekah ke Madinah, ada nggak yang ketangkap gitu? Ada ya, ada yang ketangkap ya. Jadi kalau ketangkap, mereka bertindak sebagai musuh bagimu, sekalipun dia keluarganya, ya kan? Sekalipun mereka keluarganya, jadi musuh. Itu yang dibilangin keluarga kita akan jadi musuh apabila keimanannya berbeda. Gitu. Tauhidnya berbeda, jadi musuh juga. Yang satu nyembah pohon, nyembah kuburan gitu kan, yang satu ke masjid sholat berjamaah. Itu sekalipun satu keluarga, dia bermusuhan gitu kan. Jika mereka menangkap kamu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu dan melepaskan tangan dan lidah mereka kepadamu dengan menyakitimu. Berarti mereka juga memukulmu. Ada nggak orang-orang yang masuk Islam digebukin sama keluarganya? Banyak. Dicaci maki, dihina gitu ya. Dicaci maki dan dihina, diusir gitu. Dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Jadi mereka orang-orang kafir Quraisy juga menginginkan keluarganya kembali kafir. Makanya kalau kita kurang-kurang bertauhid kepada Allah gitu, kan banyak orang Islam juga yang masuk agama lain gitu, murtad gitu, keluar dari agama Islam, kan ada juga gitu ya gitu. Kenapa? Karena dia tidak
mempelajari agamanya dengan benar. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Jadi gak ada manfaatnya tuh anak-anak, ya. Kemudian apalagi teman-teman gitu, nggak ada manfaat di hari kiamat kalau kita tidak mempunyai bekal sendiri. Ntar mah ditolongin sama anak kita gitu, ntar ditolongin sama teman-teman kita, nggak ada itu, ya, nggak ada. Maka berbekallah kamu, watazawwadu, berbekallah kamu. Fa inna khairaz zadit taqwa, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan, ya. Karib kerabat dan anak-anakmu sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu, dipisahkan nanti pada hari kiamat, antara anaknya dengan orang tuanya, temannya dengan temannya, dipisahkan oleh Allah. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di dunianya Allah lihat orang-orang itu mengerjakan apa gitu ya. Kalau kita mengerjakan amalan yang baik, maka kita mempunyai bekal, ya. Jadi mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Mereka sangat tidak menyukai jika kalian memperoleh kebajikan. Sampai dibilangin ada teman-teman kalau kita berbuat kebajikan dia nggak senang. Ini tanda-tanda orang mau mengembalikan kita kepada kekufuran. Kalau kita berbuat sesuatu kebajikan, ya, sesuatu amal soleh, kan kalau orang beriman yang dipikirin bagaimana berbuat amal soleh, mengerjakan amal soleh, berbuat kebajikan. Tapi kalau orang-orang kafir berpikirnya bagaimana orang itu berbuat kejahatan. Itu bedanya dia. Wa waddu law takfurun, dan mereka ingin supaya kamu kembali kafir. Mereka sangat tidak menyukai jika kalian memperoleh kebajikan. Jadi kebencian mereka kepada kalian sangat jelas. Kalau ada orang Islam benci orang Islam, itu zaman kafir Quraisy gitu. Zaman kafir Quraisy. Kan lucu, ada orang Islam benci sama orang Islam, enaknya bukan main. Ke masjid mukanya kelipet semua gitu ya. Sampai ditabrak-tabrak orang di masjid. Jadi kebenciannya mereka kepada kalian sangat jelas. Lalu mengapa kalian tetap berteman setia dengan mereka? Kenapa sih? Masih berkawan juga. Gitu. Udah tahu dia benci sama kita. Orang kalau udah benci sama kita, jangan dikawanin lah. Gitu. Bodohnya kita, orang tahu benci sama kita, terus kita baik-baik, dia sampai kiamat tetap dia jadi penjahat. Itu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kamu ikut kembali, wah senang dia. Kembali kepada kekufuran, ya. Maka Allah berfirman, la tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Karib kerabat dan anak-anakmu tidak sekali-kali tidak bermanfaat bagimu pada hari kiamat. Dia akan memisahkan antara kamu dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kekerabatan kalian tidak akan bermanfaat jika Allah menghendaki keburukan menimpa kalian. Makanya dibilangin berdoa kepada Allah, jangan sampai Allah menimpakan kepada kita keburukan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu khairan yufaqqih fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah satu kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dengan agamanya. Tanda orang diinginkan oleh Allah kebaikan, bahwa dia dipahamkan agamanya. Bagaimana orang mau paham agamanya kalau dia tidak mempelajari kitab sucinya? Mustahil. Orang yang belajar aja, belajar kitab suci, belajar Quran bertahun-tahun, nggak paham-paham juga, gitu ya.
apalagi yang nggak belajar. Tapi tandanya orang itu dikehendaki dia mempelajari kitab sucinya. Dia dipahamkan. Sekarang kira-kira paham nggak? Dikit-dikit dapat lah, ya kan? Meskipun nggak banyak gitu. Jadi kekerabatan kalian tidak akan bermanfaat, nggak akan bermanfaat, nggak ada manfaatnya. Teman juga nggak ada manfaatnya jika Allah menghendaki keburukan menimpa kalian. Jadi dikasih temannya yang buruk-buruk, temannya penipu, penjudi, pemabuk, pezina, gitu kan? Ngajaknya nggak benar, ya kan? Ngajak suruh nongkrong di kuburan malam Jumat, gitu kan? Gitu. Itu yang orang-orang menjadikan keburukan menimpa kalian, ya. Dan manfaat mereka tidak akan kalian rasakan jika kalian rela dengan perbuatan mereka yang dimurkai Allah. Jadi nggak ada manfaat mereka, ya. Jadi nggak dirasakan manfaatnya, gitu. Jika kalian rela perbuatan mereka yang dimurkai oleh Allah. Kalau kamu rela, kamu ridho terhadap perbuatan mereka, kamu nggak dapat manfaat. Jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya. Barang siapa sepakat untuk kafir bersama kerabatnya agar mereka rela dalam rangka mengikuti keinginan mereka, maka dia telah rugi dan tersesat. Jadi, barang siapa sepakat. Kalau sepakat itu setuju kali ya, setuju dengan kekafirannya. Makanya kita nggak ada setuju dengan kekafiran orang-orang seperti dulu kafir Quraisy gitu. Barang siapa sepakat untuk kafir mengikuti keinginan mereka, maka dia telah rugi dan tersesat. Sudah rugi, tersesat pula. Dan merasa orang-orang itu mendapatkan petunjuk. Sebagaimana firman-Nya di surat apa? Di surat berapa? Surat 43. Coba lihat dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 43 surat Az-Zukhruf ayat 36. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, pengajaran Allah ajarkan dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka dikehendakilah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, yang dikehendaki kebaikan oleh Allah sehingga dia mempelajari Al-Quran. Barang siapa berpaling dari pengajaran Allah, dia berpaling, nggak mau belajar dari Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya. Jadi yang menyesatkan orang itu adalah setan, dan setan itu menjadi teman karibnya. Jadi temannya diberikan setan. Tapi kalau orang yang dikehendaki kebaikan, temannya orang-orang baik. Berarti Allah mengizinkan karena orang itu nggak mau. Kalau dia nggak mau mempelajari Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, Allah izinkan setan menyesatkan. Jadi diizinkan oleh Allah. Hidup ini kan cuma dua. Semua ada yang diizinkan tapi tidak diridhoi. Tapi kalau orang sudah diizinkan dan diridhoi, maka orang tersebut orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan gitu. Kayak pemimpin-pemimpin itu diizinkan oleh Allah. Dia nggak mungkin diizinkan jadi pemimpin kecuali ada izin dari Allah. Tapi apakah pemimpin itu diridhoi oleh Allah? Belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau pemimpinnya baik, bermaslahat terhadap yang dipimpinnya, maka pemimpin itu diridhoi. Kalau dia tidak bermanfaat, akhirnya dilaknat oleh Allah. Gitu. Jadi barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, kami biarkan setan menyesatkannya. Diizinkan oleh Allah setan menyesatkan orang yang berpaling dari pengajaran Allah, pengajaran Al-Quran, dan menjadi teman karibnya. Kalau setan itu, postingan Andre keren juga ya kan, kerjanya ngapain? Yang kamu posting
nakut-nakutin. Kamu yang posting sendiri, kamu yang lupa. Kerjaannya setan itu nakutin. Jangan sedekah, ntar miskin. Gitu nggak? Gitu nggak? Jangan sedekah, ntar miskin. Nakut-nakutin. Gitu. Lu kalau ngaji ya, nanti mati nggak gua mandiin. Itu kerjaannya setan, nakut-nakutin. Ya kan, emang lu yang doang yang bisa mandiin gitu kan. Jadi temannya setan, ya teman karibnya, bukan temannya saja, tapi teman karibnya. Ayat selanjutnya, wa innahum la yasuddunahum 'anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh, sampai Allah bersumpah nih ayat ini, dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Itu kalau ada yang ngaji itu buru-buru disamperin sama dia tuh. Woi, jangan itu kan. Kamu sembarangan betul ngaji Quran itu. Nggak boleh itu sembarangan ngaji Quran. Ya bener, kalau itu memang nggak boleh sembarangan. Masa ngaji Quran sembarangan? Orang cara bacanya aja nggak boleh sembarangan gitu kan? Kitab suci yang bacanya nggak boleh sembarangan itu Al-Quran. Dia punya aturan, ilmunya adalah tajwid. Dia harus tahu makharijul hurufnya, harus tahu sifat hurufnya. Lebih baik lagi dia tahu bahasa Arabnya. Memang nggak boleh sembarangan. Ini udah nggak ngerti, jangan hati-hati, ya, nggak boleh sembarangan. Akhirnya nggak belajar Al-Quran dia. Jadi sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Tapi kalau jalan yang rusak, waduh, senang dia. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar. Sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapat petunjuk. Wih, seolah-olah mereka mendapatkan petunjuk. Padahal dia sesungguhnya telah tersesat sejauh-jauhnya, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, dan Allah masukkan kita dan keluarga kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.